Shalom, puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Rabu Teduh pada hari ini. Dan saya bersuka cita dan saya rasa atau saya juga mengharapkan setiap kita boleh memiliki sukacita yang sama. Dan sekali lagi izinkan saya untuk menyapa Shalom dan salam sehat selalu. Pagi hari ini saya akan membuka renungan Rabu Teduh dengan sebuah ilustrasi. Jadi pada suatu hari ada seorang anak muda mau pergi menuju ke kota lain. Lalu ketika sebelum pergi dengan orang tuanya, dia dibekali sebuah tas kecil. Lalu tas itu dia masukkan ke dalam tas besar yang sudah dia bawa untuk persiapan pergi menuju keluar kota tersebut. Lalu dia mulai berjalan menuju ke kota yang akan hendak dia tuju. Dia terus berjalan, dia lalu terus berjalan. Seiring berjalan, sepanjang waktu dia berjalan, tiba-tiba dia tersesat. Tiba-tiba dia merasa tersesat. Lalu dia terus mengikuti jalan dengan feelingnya, dengan ingatannya menuju ke kota tersebut. Dia terus berjalan. Semakin jauh dia berjalan, semakin jauh dia tersesat. 1 jam dia lalui, 2 jam dia lalui, 3 jam dia lalui. Dia terus berjalan dan dia semakin tersesat. Lalu di tengah perjalanan dia mulai merasa lapar. Dia mulai merasa haus. Karena dia panik, karena dia berusaha untuk mengingat-ingat jalan kemana kota yang akan dia tuju. Dia terus berpikir dengan kemampuannya sendiri, dia terus berpikir dengan ingatannya sendiri jalan yang akan dia lalui. Dia terus berjalan, dia mencoba bertanya kepada orang, diberi petunjuk, tapi dia semakin tersesat. Lalu dia terus berjalan 4 jam, 5 jam, 6 jam. Dia semakin lemah karena dia mulai merasakan haus, dia mulai merasakan lapar. Dan akhirnya dia memutuskan untuk istirahat sejenak. Ketika sedang istirahat, dia teringat dia membawa sebuah tas dan dia diberikan tas kecil oleh orang tuanya saat itu. Lalu dia mencoba untuk membuka tasnya, lalu dia periksa tas tersebut, dia ambil tas kecil tersebut lalu dia buka. Dan ternyata di dalam tas tersebut sudah ada peta disiapkan, sudah ada minuman yang sudah disiapkan oleh orang tuanya, sudah ada makanan bahkan untuk bekal sebagai perjalanan yang akan dia lakukan pada saat itu. Tapi dia saat itu lupa, dia tidak memeriksa tas tersebut, dia tidak membuka tas tersebut, bahkan dia tidak mengingat sama sekali bahwa di dalam tas yang sudah diberikan oleh orang tuanya itu terdapat sebuah bekal yang bisa menyelamatkan atau bisa membuat dia tidak tersesat. Karena di dalam tas tersebut sudah tersedia peta, sudah tersedia penunjuk arah, sudah tersedia makanan dan minuman. Lalu pada akhirnya dia mulai makan makanan yang diberikan, mulai minum, dan dia mulai melihat peta sehingga dia akhirnya bisa kembali menemukan jalan menuju kota yang akan dia tuju tersebut. Korelasinya dengan kehidupan kita adalah seringkali kita juga lupa bahwa di dalam hidup kita ada Roh Kudus. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, seringkali kita lebih suka menggunakan kekuatan kita sendiri. Sehingga keputusan yang kita buat, keputusan berdasarkan apa yang mampu kita pikirkan. Keputusan yang kita ambil berdasarkan apa yang mampu kita lakukan, atau bahkan keputusan yang kita lakukan, yang kita ambil berdasarkan apa yang kita suka, atau yang kita pikir akan membawa keuntungan bagi hidup kita. Padahal sejatinya di dalam hidup kita sepenuhnya ada Roh Kudus. Roh Kudus tinggal diam di dalam hidup kita. Yohanes 14 di situ mengatakan ayatnya yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya kehidupan kita tidak sendiri, perjalanan kita tidak sendiri, karena ada Roh Kudus yang akan terus menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Ayatnya yang ke-19 juga dikatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya di dalam hidup kita sudah tinggal Roh Kudus untuk bersama-sama berjalan bersama dengan kita. Tinggal kitanya saja untuk selalu mau mengingat bahwa ada Roh Kudus dalam hidup kita, bahwa ada roh penolong
bahwa ada roh Tuhan yang terus menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Ayat yang 20 dikatakan, aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Akunya di sini berarti Tuhan. Yang saat ini Tuhan ada dalam kehidupan kita dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita selama-lamanya. Sekali lagi kita garis bawahi ayat yang Yohanes 14 ayat yang ke-16, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Selama-lamanya artinya sepanjang kehidupan kita, sepanjang kita berjalan akan ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita harus selalu mengingat bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mulai tersesat, kita mulai kehilangan arah, ketika kita mulai menghadapi persoalan, ketika mulai menghadapi pergumulan, ingat bahwa Roh Kudus yang akan menuntun kita keluar dari setiap persoalan, keluar dari setiap pergumulan, sehingga kita tidak akan tersesat, bahkan kita akan kembali menuju satu tujuan, menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa di surga. Jadi pagi hari ini saya mengajak kita semua, sebelum kita memulai aktivitas kita, kembali kita mengingat, lakukan apapun yang akan kita kerjakan pada hari ini. Kita yang bekerja, kita yang akan pelayanan, kita yang akan berusaha, atau apapun aktivitas, mungkin sebagian ada hanya melakukan aktivitas di rumah, sepenuhnya kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun aktivitas, kegiatan kita, persoalan, pergumulan, apapun yang kita rasakan saat ini, kita mau hadapi, kita mau lewati bersama-sama dengan Roh Kudus. Sehingga hidup kita sepenuhnya ada dalam penyertaan dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mengucap syukur sama Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Semusim telah berlalu, tapi kasih Tuhan selalu ada menyertai kita, memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita naikkan lagu ini. Kasihnya Tuhan yang lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Mari kita sama-sama mengucap syukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari katakan sekali lagi, semusim telah berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah layu dalam hidup kami. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
takkan habis di hidupku. Katakan lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan syukur kita atas setiap kebaikan Tuhan yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu mengucap syukur untuk setiap kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu, untuk kesenangan-Mu, kasih-Mu bagi kami. Haleluya Yesus. Buat kami Tuhan, kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu besar. Terbatas kasih-Mu ya Bapa. Kasih-Mu jauh lebih besar, lebih luas dari samudra, bahkan lebih tinggi dari cakrawala. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur sebab kami punya Allah yang begitu baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Terima kasih di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh katakan lebih luas, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak
terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami naikkan segala pujian syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, benar Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan ya Bapa. Engkau yang layak untuk terima segala pujian kami, segala hormat syukur kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kalau Engkau begitu mengasihi kami, kalau kebaikan-Mu Tuhan tetap kami rasakan. Untuk kasih Tuhan yang tak pernah terbatas dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehidupan kami semakin terus memancarkan kasih Tuhan. Mulut kami terus menyanyikan kebaikan Tuhan. Setiap kegiatan kami, setiap apapun yang kami lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kalau kami boleh datang kepadamu ya Bapa. Biarlah Tuhan hari ini Engkau yang tetap terus menyertai kami, Engkau yang memberkati kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan. Kami hanya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.